Selamat malam pemirsa, kembali hadir menjumpai Anda dalam Padepokan terkini. Bersama saya Minderi yang akan menemani Anda dalam 5 menit ke depan membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, telah terjadi pertemuan ke-10 mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang diampu oleh Pak Adi Kusuma Esiko Mesi yang seharusnya terjadi pada tanggal 27 November 2024 yang diganti ke tanggal 28 November 2024 dikarenakan tanggal 27 November itu hari libur atau tanggal merah yang dimana terjadi pilkada serentak, dan pada pertemuan ke-10 ini terjadi di ruang 8 Fakultas Dakwah yang seharusnya pada awal pertemuan ke-10 ini terjadi praktik reportase yang dilakukan oleh kelompok 9 dikarenakan kelompok 9 ini berhalangan tidak bisa dikarenakan juga karena belum adanya persiapan matang. Jadi Pak Adi memberikan tugas pengganti untuk mengganti tugas dari praktik reportase yang tidak dilakukan oleh kelompok 9. Selanjutnya pembahasan materi yang dilakukan oleh kelompok 7 yang terdiri dari Hasan Mudadi, Lydia Khairani, Ispani Nurtanian Zahra, dan Syifa Nurhayatin Nutfus, yang dimana mereka membahas mengenai jurnalisme di Indonesia dan dunia, peran vital jurnalisme investigasi dalam memperkuat demokrasi. Kondisi jurnalisme di dunia atau indeks kebebasan pers di dunia menunjukkan volatilitas yang sangat besar dalam berbagai situasi dengan kenaikan dan penurunan yang besar serta perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti kenaikan 18 peringkat di Brazil dan penurunan 31 peringkat di Senegal. Adapun tantangan yang dihadapi jurnalisme di dunia yaitu jurnalisme di dunia saat ini telah beroperasi dalam lanskap yang berkembang pesat dengan peluang luar biasa dan tantangan signifikan, yang dimana tantangan yang dihadapi oleh jurnalisme dalam setiap era dapat diamati melalui berbagai aspek yang terus berkembang setiap waktu. Pada masa kejayaan media cetak yang mendominasi dunia pers dan dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20, salah satu hambatan utamanya adalah terbatasnya akses informasi. Kondisi jurnalisme di Indonesia atau indeks kebebasan pers di Indonesia yaitu mencerminkan kompleksitas lingkungan pers yang menghadapi berbagai tantangan seperti tantangan politik, disinformasi, dan kekerasan terhadap jurnalis. Meskipun berada di kategori cukup bebas, situasi ini menuntut perbaikan signifikan yang dimana agar kebebasan pers dapat berfungsi optimal sebagai pilar demokrasi. Kasus kekerasan yang terjadi di kasus kekerasan jurnalisme di Indonesia yaitu contohnya yang pertama kekerasan fisik. Serangan fisik terhadap jurnalis sering terjadi terutama kepada mereka ketika meliput isu-isu sensitif seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Dan juga intimidasi melalui hubungan hukum. Hukum seringkali digunakan sebagai intimidasi terhadap jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi UU ITE menjadi salah satu indikasi yang paling sering dipakai. Setelah saya tadi membacakan beberapa contoh yang terjadi kasus saat melakukan investigasi,
Adapun dampak jurnalisme investigasi terhadap transparansi dan akuntabilitas, yaitu yang pertama meningkatkan transparansi, mendorong akuntabilitas, penguatan demokrasi, perubahan kebijakan, dan perlindungan hak asasi manusia. Setelah pemaparan materi dari kelompok 7, Pak Adi juga memberikan penjelasan mengenai tugas selanjutnya yang dilakukan oleh kelas KPI 5D, yaitu membentuk kelompok lagi yang terbentuk 3 kelompok, yang dimana mereka untuk membuat investigasi berita, yang dimana nanti setiap pertemuan minggu-minggu berikutnya membahas. Yang pertama kayak seperti minggu pertama membahas mengenai proposal yang akan mereka ambil untuk nanti investigasinya itu. Sudah 5 menit berlalu saya menemani Anda dalam acara Padepokan Terkini. Saya Yema Inderi dan kru yang bertugas malam ini pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat malam dan sampai jumpa.